Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Petani Generasi Muda Bogor Timur. Di kesempatan di video ini ya, saya mau menjelaskan sedetail-detailnya untuk eh, oper ali garapan. Masih banyak sih yang bertanya di video sebelumnya, masih banyak yang ini apa tuh, yang bertanya-tanya lah. Di video sebelumnya masih belum lengkap mungkin ya. Terus dari yang pertama itu tentang suratnya ya. Suratnya itu ini legalitasnya itu dari desa teman-teman ya, dari kelurahan atau dari kantor desa teman-teman. Dari kantor desa itu seperti ada beberapa lembar, yaitu ada satu dari desa nih, dari desa lembaran satu. Terus surat keterangan ya, surat keterangan dari desa ini. Yang nomor satu itu surat keterangan dari desa ya teman-teman ya. Terus di lembaran kedua ya. Terus di lembaran kedua ini ada surat pernyataan teman-teman. Ini ada surat pernyataan, oke. Ini ada surat pernyataan. Ini hanya contoh ya teman-teman ya. Ini contoh surat oper ali garapan yang milik yang saya kelola gitu, yang saya pegang yang sampai sekarang gitu. Ini surat pernyataan ya. Di lembaran kedua, di lembaran ketiga itu di sini surat pernyataan penggarap ya. Ini surat pernyataan penggarap. Oke. Terus saya akan jelaskan untuk surat dari keterangan desa. Oke, teman-teman ya. Di sini sama ya, teman-teman ya. Dari surat keterangan desanya itu di sini dibacakan, yaitu di sini juga ada alamat lokasi tanahnya ya, teman-teman. Terus nama pemilik garapan awal ada. Terus di sini juga dituliskan ada batas-batas lokasinya teman-teman ya. Terus di sini ada nama yang mengoper alihkannya gitu. Terus yang menerima oper alihnya. Terus dari pasal-pasalnya juga nih teman-teman. Terus di keterangan ini itu sama sih. Dengan catatan yang ke satu itu, ini catatannya itu pasalnya itu ada 6 teman-teman. Ada 6. Kita bacakan yang pertama ya teman-teman. Yang pertama itu akan memanfaatkan garapan tersebut dengan sebaik-baiknya. Itu yang ke satu teman-teman. Jadi penjelasannya itu yang ke satu itu kita harus memanfaatkan garapan itu dengan sebenar-benarnya ya teman-teman ya. Terus yang kedua, tidak akan merusak lingkungan ataupun batas yang telah ditentukan. Jadi kita nggak akan merusak atau merusak lingkungan atau batas yang telah ditentukan di surat ya teman-teman ya. Terus yang ketiga, bersedia mentaati ketentuan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, yaitu maupun daerah maupun desa ya teman-teman. Jadi kita harus mematuhi peraturan yang ada di wilayah desanya itu tersebut ya teman-teman. Terus yang keempat ya teman-teman, apabila garapan tanah tersebut dipergunakan, tidak dipergunakan atau di mungkin ini kurang jelas teman-teman ya. Soalnya fotokopian ya. Ini surat fotokopiannya. Yang keempat ya, apabila garapan tanah tersebut diambil oleh pemilik yang sah. Berarti ini yang keempat itu apabila garapan atau tanah tersebut dipergunakan atau diambil oleh pemilik yang sah pemerintah, maka tidak akan
tidak akan keberatan gitu. Oh, ini jadi ketika pemerintah mau pakai, jadi si pemilik garapan itu tidak keberatan gitulah teman-teman ya. Contohnya seperti itu. Terus yang kelima, himbauan dari Pem desa bahwa tidak diizinkan menanam tanaman keras atau tanaman tahunan atau mendirikan bangunan villa secara permanen. Nah, itu nomor 5 teman-teman. Tapi di sini sudah banyak ya teman-teman, yang bangun villa, terus ada juga yang nanam durian seperti alpukat, durian musangking, segala macem, bangun villa-villa mewah atau villa-villa yang ibaratnya bangunan yang permanen ya teman-teman. Nah, ini yang harus dipentingkan ya teman-teman, yang harus diperhatikan ya. Ini yang nomor 6 ini harus diperhatikan. Apabila tidak dimanfaatkan, tidak digarap selama 2 tahun berturut-turut, maka akan diambil alih oleh pemerintah desa. Nah, di sini yang nomor 6 yang banyak kejadian teman-teman, yang banyak kasus ya. Ini harus di perdalam ya teman-teman. Di sini yang banyak kasus yang akan saya ceritakan itu di nomor 6, di pasal 6-nya ya teman-teman. Di pasal 6 itu kan dibacakan itu, apabila tidak dimanfaatkan, tidak digarap selama 2 tahun berturut-turut, maka akan diambil alih oleh pemerintah desa ataupun oleh penggarap yang baru gitulah teman-teman, sejenisnya gitu. Nah, banyak yang komen atau yang WA ke saya, katanya garapan banyak tumpah tindih di daerah sini Sukadamai. Bukannya tumpah tindih teman-teman ya, memang di pasal ke-6 itu kita harus memperhatikan suratnya. Ketika 2 tahun pemilik penggarap itu tidak garap, otomatis dia udah nggak ada hak lagi untuk memiliki hak garap di lokasi tersebut teman-teman. Nah, disitulah yang banyak kejadian lah gitu, banyak kejadian tumpang tindih apa segala macem itu banyak sekali teman-teman. Padahal sebenarnya bukan tumpang tindih sih ya teman-teman, emang kesalahan yang penggarapnya sendiri, itu salah penggarapnya sendiri karena mereka 2 tahun berturut-turut itu tidak digarap atau tidak dimanfaatkan si garapan itu. Karena di sini ada pasalnya juga teman-teman, di nomor 6 itu harus diperhatikan. 2 tahun berturut-turut tidak digarap oleh pemilik tanah tersebut, itu diambil alih oleh desa atau diambil sama yang garap baru gitu loh teman-teman. Itulah yang disebut kebanyakan tumpang tindih. Ada juga nih kasus yang 5 tahun nggak digarap, terus ketika dia bolang, kenapa tanah saya dijual. Nah, di situ bahkan kita bisa ngebaliknya teman-teman. Selama 2 tahun kan nggak digarap berturut-turut gitu, itu dia udah nggak ada hak lah gitu untuk menggarap tanah tersebut teman-teman di situ. Jadi itu yang harus diperhatikan ya teman-teman. Terus di sini surat pernyataan. Jadi di sini itu disebut surat pernyataan itu yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, ini pemilik awal. Terus pemilik awal itu pemilik garapan di sini itu yang ini yang bertanda tangan di bawah ini. Oh, dari surat yang tadi ya, dari desa dulu. Di sini tuh ada tanda tangan kepala desa ya teman-teman ya. Nah, ini ada tanda tangan kepala desa, surat keterangan dari desanya itu ini ada surat tanda tangannya dari kepala desa ya teman-teman. Terus kita lanjut ke surat pernyataan ya. Di surat pernyataan itu jadi ini pemilik awal penggarap ya, terus dioper alihkan ke pihak yang misalkan kedua gitu kan. Ini pemilik awal misalnya siapa gitu, nah ini dioper alih kepada ke pihak yang kedua gitu. Di sini juga ditandatangan oleh pihak kedua yang menerima ini, terus ada tanda tangan juga dari penggarap awal terus langsung ke
yang selanjutnya teman-teman ya. Terus ada saksinya itu RT, kepala dusun, terus ada juga RT, kadus sama ketua RW ya teman-teman. Di sini itu nih, saksi-saksinya itu. Itu untuk oper ali ya teman-teman. Terus dari surat pernyataan penggarap. Nah, ini pernyataan penggarap itu sudah jadi dari pihak pertama udah pihak kedua dioperin. Nah, ini ada surat pernyataannya. Terus dari pasal-pasalnya juga sama dari yang tadi saya bacakan ya, teman-teman. Yang tadi saya bacakan, tapi bedanya di sini ada tanda tangan yang pihak kedua yang garap gitu. Jadi yang telah dioper alihkan gitu ya, teman-teman. Ini ada tanda tangan, terus saksinya juga ada RT, RW, kadus sama RW. Terus ada kepala desa tanda tangan di sini, teman-teman. Jadi surat pernyataannya, pasal-pasalnya, terus batas-batasnya pun ada. Batas utara, timur, selatan, barat gitu ya, teman-teman. Nah, jadi itu yang harus poin utamanya itu yang di situ di nomor 6 itu ya, teman-teman. Banyak sekali itu. Yang kasus. Oh, katanya ada yang bilang juga ke saya pernah, "Bang, bukannya di daerah situ banyak tanah yang tumpang tindih ya kalau garapan itu?" Memang kalau tumpang tindih sih belum ada. Ya mungkin kasus seperti itu karena pemilik pertama itu dia udah nggak garap selama 2 tahun berturut-turut, apalagi sampai lebih, ada yang 3 tahun 4 tahun ya. Itu pemiliknya itu udah nggak ada hak lagi untuk garap tanah tersebut kan. Di nomor 6 nya, pasal 6 nya itu ya, kita harus manfaatkan benar-benar tanah garapan ini, teman-teman. Jangan sampai terlantar selama itu gitu. Terus ada juga kasus 5 tahun datang ngomel-ngomel, terus selama 5 tahun kemana gitu. Sedangkan kan di nomor 6 ini emang mereka nggak baca apa gimana gitu. Jadi selama 2 tahun itu nggak digarap ya, mereka udah nggak punya hak lagi, ibaratnya seperti itu. Jadi ya wajar lah gitu. Jadi bukannya terkecuali seperti ini. Kebanyakan sih di sini ya, beli garapan dibangun, terus nanti di situ itu ada yang jaga, pengelolanya gitu. Misalnya nih, misalnya beli 1 hektar. Nah, kita bangun bangunan seperti bangun bangunan pondok apa segala macam, yang penting bisa tidur apa. Nah, di situ itu ada yang jaga. Nah, terus itu yang bisa jadi kekuatan, teman-teman ya. Jadi sepertinya di situ masih ada yang garap. Terus yang kedua, itu tips bagi saya, tips gitu, tips ada 2 sih tips. Yang satu yang tadi yang saya ceritakan, yang kedua itu tanaman seperti durian apa segala macam. Nah, tapi tanaman durian itu tetap harus dibersihkan, teman-teman, harus dikelola gitu, teman-teman ya. Untuk harga ada juga yang nanyain harga ya, teman-teman. Terus ada untuk harga juga kita jelaskan. Untuk harga di sini bervariasi, teman-teman. Kita di jalur utama ya, di jalur utama itu harga kisaran 45, ada yang 50, teman-teman ya. Kalau untuk agak masuk itu ada 25, terus dari pasaran 25 30 lah. Paling tinggi itu 30 yang mobil masuk atau pinggir coran itu pasaran segitu. Kalau jalan utama sih eh, kisaran segitu ya, teman-teman. 40 50 itu pinggir jalan utama lah. Itu di desa Sukadamai, tapi nggak tahu desa lain gitu, nggak tahu juga. Terus ada juga yang harganya di bawah itu, ada di kisaran 10.000 15.000. Itu jalan posisinya agak susah, agak sulit ya, agak jauh lah, teman-teman. Di video sebelumnya saya pernah upload video lokasi-lokasinya ya. Terus ada juga ini, teman-teman ya, untuk oper ali garapan ada yang tanya aman apa enggak gitu kan untuk tanamannya. Untuk tanaman alhamdulillah ya, teman-teman, kita aman selalu. Beli sama kita rawat, kita jaga, teman-teman. Alhamdulillah, dari semenjak 2019 saya kelola lokasi, dari 2018 ngelola lahan atau ngelola lokasi punya orang, alhamdulillah belum pernah ada masalah ataupun tumpang tindih ataupun segala macam ada masalah di kebun ya, teman-teman. Oke, segitulah untuk lokasi
segi keamanan kita di sini bertanggung jawab gitu teman-teman. Terus yang kedua yang kedua ada lagi apa ya teman-teman, lupa lagi saya ini. Ada yang bertanya itu pengen dijelaskan. Untuk lokasi tumpang tindih sih itu sebenarnya nggak ada tumpang tindih itu nggak ada di Tanah Garapan itu ya. Mungkin itulah itu utamanya ya, saya pengen ngejelaskan. Mohon maaf nih teman-teman, nggak tahu juga orang gimana gitu. Untuk tumpang tindih itu sebenarnya nggak ada. Nah, yang tumpang tindih itu ya mereka seperti itu selama 2 tahun tidak digarap ya, otomatis nggak punya hak garap lagi teman-teman, karena mereka 2 tahun berturut-turut ya wajar lah ada yang garap lagi gitu itu lokasi, karena 2 tahun itu cukup lama, itu rimbun gitu, sedangkan kan garapan itu harus dipergunakan ya teman-teman. Terus untuk surat sewa, nah, perbedaan garapan tadi pertama saya garapan ya, oper alih garapan ya. Untuk sewa di sini kita ada juga draft kontrak sewa ya teman-teman. Nah ini draft kontrak sewa tanah. Untuk sewa tanah ada yang tanya juga, untuk kontrak sewa tanah sama PT apa sama desa gitu kan. Enggak teman-teman, jadi untuk tanah garapan itu enggak, sewa tanah enggak sama desa ataupun sama PT sama pemerintahan pusat, itu enggak. Jadi garapan di sini itu udah ada yang punya, ibaratnya ada yang penggarap gitu. Nah balik lagi ke pasal 6 tadi, daripada tanah garapan gak digarap mending disewain. Nah di situ teman-teman, jadi di surat sewa tanah itu hanya pemilik tanah sama penyewa ya teman-teman. Di sini ada misalnya pihak pertama itu yang memiliki tanah, yang punya tanah, pihak kedua yang penyewa ya teman-teman. Terus di sini itu disebutkan untuk luas tanahnya ada, untuk luas tanah, terus untuk harga, untuk jangka waktunya berapa tahun dan habis tanggal berapa dan harus diperpanjang atau tidaknya itu ada ya teman-teman. Terus di sini tanda tangan nggak ada kepala desa atau RT ya teman-teman. Di sini hanya pemilik tanah sama penyewa dan saksi itu. Saksi itu harus ada ya teman-teman. Dari pihak pertama maupun dari pihak kedua itu ada saksi teman-teman. Jadi di sini nggak pakai dari desa ataupun dari segala macam ya teman-teman. Dan alhamdulillah gitu belum ada masalah dari sewa tanah, teman-teman. Ini suara agak serak, lagi kurang sehat ya teman-teman. Itu untuk sewa tanah. Jadi sewa tanah kita nggak melalui desa, melalui PT, hanya pemilik tanah dan penyewa gitu teman-teman. Untuk tanah garapan, balik lagi ke tanah garapan ya, yang ketiga. Tanah garapan itu bisa di SHM, bisa SHM-in atau AJB, SPPT. Untuk sementara ini belum bisa ya teman-teman. Ya mudah-mudahan kita sih pengennya masyarakat di sini tanah garapan ini balik ke masyarakat teman-teman, karena PTPN dan negara itu tidak menggarap selama 20 tahun. Mungkin yang tahu undang-undang apa segala macam tanah itu kayak gimana mungkin mereka tahu. Saya belum paham ke situ-situ ya teman-teman. Jadi banyak lah yang menanam pohon keras, menanam pila-pila, mungkin mereka tahu gitu pasal-pasalnya gitu, undang-undangnya selama 2 tahun tidak 20 tahun gitu, 20 tahun tidak digarap oleh pemerintah. Terus ada juga yang nanya, "Oh Bang," katanya, tanah garapan di situ kok nggak ada jangka waktunya?" Memang di sini nggak ada jangka waktu. Kalau untuk oper alih gitu. Biasanya kan ada juga di daerah lain yang 20 tahun diperpanjang gitu ya. Kalau untuk di sini hanya sekali beli ya teman-teman. Sekali oper alih itu ya selagi pemerintah ataupun nggak dipakai ya mudah-mudahan gitu balik ke masyarakat, kita bisa pemutihan, bisa menjadi hak milik, itu sih keinginan kita semua ya teman-teman. Jadi itulah.
Jadi di sini belum bisa ya jadi SPPT, SHM itu ya teman-teman. Untuk bertanya lagi ya lihat video ini aja gitu sampai habis, dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya teman-teman. Nah itulah kasus-kasus dan cerita-cerita dari Oper Ali garapan di daerah sini teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang udah subscribe. Bila ada salah kata atau apa, kita minta maaf teman-teman. Terus jangan lupa subscribe, share video ini biar bermanfaat teman-teman. Pokoknya jangan ragu. Kalau memang kita niat bertanam, niat usaha, ya, selagi kita ada rezeki di pertanian, ya mudah-mudahan semangat lah teman-teman ya. Di usaha pertanian itu sebenarnya sih dari awal itu mungkin untung, mungkin nggak untung besar, mungkin kalau balik modal ya balik modal gitu, kalau rugi sih kebanyakan gitu. Teman-teman, jadi dari awal gitu mungkin awal, dan saya pelajari di pertanian itu nggak ada yang langsung sekian harus gitu, nggak ada gitu. Usaha di bidang apapun butuh proses, butuh perjuangan, gagal bangkit lagi gitu teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.